Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita mau nyelamin bab 3 dari buku The Cold Start Problem, karya Andrew Chen. Judul babnya Teori Cold Start atau Cold Start Theory. Sumber kita ya bab ini, yang ngasih semacam kerangka kerja gitu. Buat ngertiin gimana sih produk-produk yang pakai efek jaringan, tahu kan? Kayak media sosial, marketplace, atau aplikasi kolaborasi, itu bisa lahir, terus tumbuh dan akhirnya ya bertahan. Oke, jadi misi kita hari ini, ngebongkar inti teori cold start ini. Kenapa sih kok banyak banget produk jaringan baru gagal total, tapi ada aja yang bisa sukses banget? Bab ini katanya punya jawaban. Sip, mari kita mulai. Mungkin dari dasarnya dulu nih, efek jaringan itu sebenarnya apa sih? Gampangnya kan, makin banyak yang pakai, makin oke produknya. Iya, betul banget. Itu kalau positif ya. Tapi nah ini dia, di awal produk baru lahir, efek jaringan ini malah bisa jadi, apa ya, kayak musuh gitu. Justru karena sepi, belum ada orang, produknya jadi nggak berguna, malah bikin orang pergi. Wah, jadi bumerang gitu ya? Betul, itu yang disebut efek anti jaringan. Nah, kerangka di bab ini penting banget karena dia ngasih peta gimana caranya ngelewatin jebakan awal ini dan lanjut ke tahap berikutnya. Menarik, menarik. Jadi efek jaringan malah jadi PR besar di awal. Oke, bab 3 ini kan ngenalin kerangka teori cold start. Ada 5 tahapan utama katanya. Bisa dijelasin nggak perjalanannya kayak gimana? Oke, bisa kok. Anggap aja ini kayak fase-fase kehidupan sebuah jaringan. Dimulai dari yang paling berat nih. Pertama, masalah cold start, the cold start problem itu sendiri. Ini fase hidup mati nih, beneran. Kenapa kok bisa sepenting itu? Jalan, nggak ada orang, nggak guna, orang pergi. Makin nggak ada orang, muter aja di situ. Kayak lingkaran setan ya? Persis. Kunci buat lolos dari sini itu ngebangun yang namanya jaringan atomik atau atomic network. Wah, istilah kunci lagi nih. Jaringan atomik. Maksudnya apa tuh? Kedengarannya fundamental banget. Iya, emang fundamental. Jaringan atomik itu unit paling kecil dari jaringan kamu yang udah stabil, bisa jalan sendiri, dan ngasih nilai beneran ke penggunanya. Ukurannya sih beda-beda ya, tergantung produknya. Contohnya gimana? Misal, aplikasi meeting kayak Zoom. Jaringan atomiknya mungkin cuma butuh 2 orang aja dalam satu call. Itu udah berguna, udah jalan. Tapi kalau kayak Airbnb, Nah, kalau marketplace gitu pasti beda ya? iya dong. Airbnb mungkin butuh katakanlah 100 listing aktif plus beberapa puluh penyewa potensial di satu kota. Baru deh kerasa hidup dan bisa muter sendiri. Kalau nggak nyampe situ, wah hampir pasti gagal produknya. Oke, oke. Jadi fokus awal banget itu bangun satu unit kecil yang bisa jalan ini. Terus, habis itu gimana? Nah, kalau udah berhasil bangun satu jaringan atomik yang stabil, masuk tahap kedua, titik kritis, tipping point. Di sini tantangannya tuh, ngulangin sukses jaringan atomik pertama tadi. Bikin lagi di tempat lain, komunitas lain, atau segmen lain. Oh, jadi kayak di copy paste gitu ya suksesnya? Semacam itu, tujuannya biar makin banyak jaringan atomik yang jalan, sampai akhirnya keseluruhan pasar mulai ke-trigger. Pertumbuhannya jadi lebih gampang karena jaringan-jaringan kecil ini mulai nyambung dan saling nguatin. Ah, ngerti. Jadi ini soal skala ya? Replikasi sukses kecil jadi momentum besar. Lanjut, tahap berikutnya. Berikutnya, ini fase idaman banget. Kecepatan lepas landas, escape velocity. Tahap ketiga. Di sini pertumbuhannya cepet banget dan cenderung jalan sendiri. Fokusnya itu jaga momentum sama nguatin efek jaringannya. Buku ini nyebut ada 3 mesin nih. Akuisisi, narik orang baru, keterlibatan, engagement, bikin orang balik lagi, sama ekonomi, bisnisnya untung. Wah, ini kayak golden age-nya gitu ya? Bisa dibilang gitu. Kalau berhasil, jaringan tumbuh cepat banget, nilainya juga naik drastis. Tapi pertumbuhan cepat ini pasti ada batasnya kan? Nggak mungkin selamanya. Nah, bener banget. Makanya ada tahap keempat, menabrak langit-langit, hitting the ceiling. Di sini pertumbuhan mulai melambat atau bahkan stuck. Penyebabnya macam-macam. Kayak apa tuh biasanya? Pasar jenuh? Bisa jadi pasar jenuh atau kompetisi makin ketat. Tapi yang sering nggak disadari bisa juga karena masalah internal di jaringannya. Misalnya kualitas interaksi turun, spam kebanyakan, atau fiturnya gitu-gitu aja. Wah, jadi bukan cuma faktor luar ya. Internal juga bisa jadi masalah. Oke, oke. Terus tahap terakhirnya apa?
Tahap kelima, benteng pertahanan, the moat. Ini pas jaringan udah gede, mungkin pertumbuhannya udah nggak segila dulu. Fokusnya jadi gimana caranya mempertahankan posisi dominan itu, biar nggak gampang diserang kompetitor baru atau lama. Jadi bangun parit pertahanan gitu ya? Betul, bisa dari efek jaringannya yang udah kuat banget, atau biaya pindah pengguna tinggi, atau punya data yang nggak bisa ditiru gitu. Jadi emang benar-benar siklus hidup ya, dari berjuang bikin atom kecil, tumbuh pesat, melambat, sampai mikirin cara bertahan. Kenapa sih ngertiin 5 tahap ini penting buat pendengar kita? Ya, kalau Anda misalnya terlibat bikin produk digital, apalagi yang ada unsur sosial atau marketplace-nya, framework ini udah kayak peta strategi aja. Jadi bisa tahu, oh produk saya lagi di tahap mana ya, tantangannya apa, fokusnya mesti kemana. Ngebantu banget berarti ya buat diagnosis. Banget. Atau kalaupun cuma pengguna biasa, ini bisa bantu jelasin, kenapa sih aplikasi A sukses banget, atau kenapa aplikasi B yang baru dicoba, kok rasanya kosong terus ditinggalin? Ini bukan teori ngawang-ngawang loh, ini hasil riset beneran dari banyak perusahaan teknologi gede. Masuk akal banget. Jadi intinya tuh param perjalanan 5 tahap ini ya, dari awal banget yang susah payah bangun jaringan atomik, sampai akhirnya bangun benteng. Konsep jaringan atomik itu sendiri benar-benar kuncinya ya. Persis. Ngatasin cold start problem itu ya intinya sukses ngebangun jaringan atomik pertama yang stabil dan mandiri. Itu fondasinya. Kalau enggak, ya efek jaringan yang diharapin malah jadi efek anti jaringan yang matiin. Oke deh. Sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang menarik buat Anda pikirin. Coba deh ingat-ingat aplikasi atau platform jaringan yang sering banget Anda pakai. Kira-kira nih, seberapa gede jaringan atomik minimal yang mereka perluin di awal banget biar kerasa berguna buat Anda? Iya juga ya. Apa cukup 2 orang, kayak video call, atau puluhan orang, kayak grup WA RT, atau harus ribuan kayak sosmed global? Ukurannya bisa beda banget kan? Pertanyaan bagus tuh buat direnungkan. Sip, terima kasih udah nyimak pembahasan mendalam kita kali ini.